Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirunisa, Eskom Mkom, yang dimana saat ini saya merupakan dosen tetap Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Saat ini saya mengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi yang merupakan fondasi dasar dari mata kuliah dasar dalam membentuk fondasi pemahaman mahasiswa terhadap dunia teknologi informasi. Melalui mata kuliah ini, saya berharap nantinya bisa memberikan kontribusi dalam mencetak lulusan yang memiliki pemahaman menyeluruh terhadap konsep dasar komputer dan teknologi. Bukan hanya itu saja, tapi tentang sistem operasi, basis data, internet, jaringan, keamanan komputer, hingga pengembangan terkini seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things. Saya percaya bahwa proses belajar di saat ini tidak hanya berlangsung satu arah, tapi merupakan ruang interaktif antara dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan diskusi aktif, tugas praktik, serta integrasi isu-isu teknologi terkini dalam setiap pertemuannya. Maka saat ini, mari kita bahas mengenai tentang mata kuliah pengantar teknologi informasi, yang dimana deskripsi pada mata kuliah ini merupakan 14 pertemuan tatap muka, yang dimana jumlah SKS-nya yaitu 2 SKS. Dengan deskripsi mata kuliah singkat berupa dasar-dasar komputer yang akan kita bahas, dan ilmu komputer termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem bilangan dan kode. Sistem operasi, basis data, internet, jaringan keamanan komputer, sistem informasi, hingga pengantar kecerdasan buatan dan revolusi industri versi 4. Dalam pencapaian pembelajaran di sini diharapkan nantinya mahasiswa mampu memahami konsep dasar komputer dan ilmu komputer, menjelaskan CPU, memori, input dan output, melakukan konversi sistem bilangan, dan mengenal kode ASCII, BCD, dan lainnya. Menjelaskan sistem operasi, basis data, internet, dan jaringan komputer. Memahami konsep keamanan komputer, sistem informasi, dan teknologi terbaru seperti AI, IoT, dan Big Data. Pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengantar komputer dan ilmu komputer dengan subpokok bahasan, definisi komputer, sejarah komputer, perkembangan perangkat keras, perkembangan perangkat lunak, penggunaan komputer di berbagai bidang. Selanjutnya, di pertemuan kedua di sini kita akan membahas mengenai tentang CPU, Central Processing Unit, dengan subpokok bahasan memahami tentang Central Processing Unit atau CPU, lalu unit control komponen CPU. Selanjutnya, di pertemuan ketiga di sini, kita akan membahas mengenai tentang memori dengan subpokok bahasan, yaitu memori di dalam main memorinya, internal dan eksternal memori. Di pertemuan keempat di sini, kita akan membahas mengenai tentang input dan output device dengan subpokok bahasan mengenai pemahaman perangkat unit dan output. Selanjutnya, di pertemuan keempat, di sini kita akan membahas mengenai tentang input dan output device dengan subpokok bahasan memahami tentang perangkat input dan output. Selanjutnya, di pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai tentang sistem bilangan dan kode, di mana subpokok bahasan mengenai tentang jenis-jenis sistem bilangan, konversi bilangan. Selanjutnya, di pertemuan ke-6 di sini kita akan membahas mengenai tentang sistem bilangan dan kode 2, yang dimana subpokok bahasnya mengenai tentang kode BSD, penjumlahan BCD, yang dimana subpokok bahasannya mengenai tentang kode BCD, perjumlahan BCD, kode Gray, konversi biner ke Gray, konversi access tree, dan ASCII. Selanjutnya, di pertemuan ke-7 di sini, kita akan membahas tentang pengantar sistem operasi dengan subpokok bahasan sistem operasi DOS dan Windows.
Selanjutnya, di pertemuan ke-8 di sini, kita akan membahas mengenai tentang pengantar sistem operasi, yaitu Linux, dengan subpokok bahasan, yaitu sistem operasi Linux. Selanjutnya, di pertemuan 9, kita akan membahas mengenai tentang pengantar basis data dengan subpokok bahasan pengenalan basis data, jenjang data DBMS dan RDBMS. Selanjutnya, di pertemuan 10, di sini kita akan membahas mengenai tentang dasar-dasar internet, yang dimana subpokok bahasannya itu pengenalan internet, layanan internet, dan koneksi internet. Selanjutnya, di pertemuan 11, kita akan membahas mengenai transmisi data dan jaringan komputer dengan subpokok bahasan yaitu pengertian dasar komunikasi data, transmisi data, perangkat keras, komunikasi data, dan jaringan komputer. Selanjutnya, di pertemuan 12 di sini, kita akan membahas mengenai tentang konsep keamanan komputer dengan subpokok bahasan yaitu konsep keamanan komputer, ancaman keamanan komputer. Selanjutnya, di pertemuan ke-13 di sini, kita akan membahas mengenai tentang pengantar sistem informasi dengan subpokok bahasan konsep dasar sistem, sistem informasi manajemen. Selanjutnya, di pertemuan ke-14 di sini, kita akan membahas tentang revolusi industri versi 4 dengan subpokok bahasan yaitu perkembangan kecerdasan buatan, IoT, Big Data, pengertian robotik, dan sejarah robotik. Pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 14, di sini kita akan menggunakan metode interactive lecture dan problem based discussion. Yang dimana sistem penilaian pada mata kuliah ini atau mata kuliah pengantar teknologi informasi di sini akan menyeluruh mengenai tentang aspek kognitif, efektif, dan psikomotor mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Serta penilaian pada pokok mata kuliah ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses dan keterlibatan aktif mahasiswa di dalam kelas. Penilaian tersebut juga terdiri dalam beberapa komponen, yaitu kehadiran, keaktifan mahasiswa, tugas individu ataupun kelompok, serta 2 bentuk evaluasi utama, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada seluruh nilai tersebut nantinya akan kita konversikan ke dalam bentuk huruf dan mutu sesuai dengan standar akademik Universitas Pamulang. Di sini saya akan berkomitmen untuk melakukan penilaian secara objektif, transparan, dan adil, serta memberikan umpan balik yang membangun untuk mendukung proses belajar mahasiswa secara berkelanjutan. Maka dari itu, mari kita saksikan pembelajaran saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada pertemuan ke-14 ini kita akan bahas tentang transformasi teknologi dalam revolusi industri versi 4. Yang dimana judul materi atau pembahasan pertemuan kita hari ini itu sangat berpengaruh nantinya ke depannya, yang bagaimana saya berharap nanti akan menimbulkan wawasan untuk kalian ke depannya mengenai tentang industri di bidang teknologi, terus transformasi, perkembangan selanjutnya. Baik, sebelum masuk ke materi nih, saya ingin memperkenalkan atau memberikan profil diri saya kepada kalian semua. Di sini saya dari riwayat pendidikan saya, S1 saya, S2 saya, terus jabatan akademik saya selama menjadi dosen tetap di Unpam. Kebetulan di sini saya sudah diangkat menjadi asisten ahli pada 1 Desember 2021. Terus riwayat pekerjaannya di sini saya karena sudah menjadi dosen tetap dari 2018, maka saya fokus mengajar di Universitas Pamulang saja. Dan boleh nanti kalau ada yang ingin ditanya-tanya atau mau bertanya tugas atau ingin bertanya perkembangan atau mata kuliah kita di sini, silakan hubungi kontak sosial saya, di situ tertera WhatsApp dan email saya yang bisa kalian hubungi ya.
Hanya saja saya harap jangan menghubungi tengah malam ya. Nanti jam 12 malam kalian malah teror saya. Oke, dari latar belakang dan asal-usul di sini kita bisa lihat dari perkembangan histori yang kita tahu. Mungkin dulu masih menggunakan mesin uap, terus masih menggunakan mekanik manual dalam perkembangan industri. Namun saat ini sudah ada mekanisme digital yang menunjukkan transformasi nih dari sisi industri dan perkembangan teknologinya. Lalu ada kontribusi teknologi baru yang dimana di sini kontribusi teknologi baru ini lebih seperti kecerdasan buatan, big data, robotik, lalu perubahan dari operasi industri juga memberikan kemampuan untuk menskalakan produksi dan meningkatkan fleksibilitas. Lalu ada pendorong utama pada faktor-faktor globalisasi juga, yaitu ada permintaan dari konsumen yang setiap saat bisa berubah. Dan kemajuan teknologi digital di sini juga mendorong atau terdapat peranan utama pentingnya juga dalam menuju revolusi industri yang berkesinambungan. Ada komponen utamanya yaitu big data analitika, IoT dan AI. Mungkin nggak asing bagi kalian untuk AI atau IoT ya, kan ya. Mungkin sudah paham AI itu apa? Intelligent Activities Intelligence. Ya, kalau IoT itu Internet of Things. Mungkin saat ini pihak dunia industri sudah mempraktikkannya langsung menggunakan AI, IoT, dan Big Data. Dan dari komponen ketiga ini nih biasanya saling bersinambungan. Oke, selanjutnya ada Big Data dan Analitika, yang dimana di sini adanya pengumpulan data si pengguna. Jadi data tersebut akan dikumpulkan atau diproses sistematisnya untuk mengumpulkan sebuah informasi dari berbagai sumber, termasuk dari perangkat mobile, sensor, media sosial, atau analis yang lebih lanjut. Selanjutnya yang kedua, Big Data juga merupakan adanya proses analis data yang melibatkan pengelolaan dari sebuah informasi yang dikumpulkan untuk menentukan pola, tren, dan wawasan yang mendukung keputusan bisnis untuk selanjutnya. Selanjutnya ada proses implementasi bisnis yang bisa kita lakukan pada Big Data Analytics tersebut, yaitu di mana implementasi bisnis ini merujuk pada penerapan hasil analis data dalam strategi dan operasi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan keunggulan yang bersifat kompetitif. Selanjutnya, bagaimana dengan IoT? IoT ini definisinya yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kita, yaitu kepanjangan dari Internet of Things, berarti ada proses jaringan nih, jaringan fisik yang menghubungkan melalui internet yang bisa menukar data dan komunikasi secara real time dengan objek. Yang dimana aplikasi IoT di industri saat ini sudah marak atau sudah banyak digunakan, terutama di bidang pertanian. Mungkin kalau kalian pernah dengar pertanian saat ini sudah menggunakan IoT ya, atau ada perusahaan yang sudah menggunakan IoT, dia bisa mengelola datanya dan melaporkan sendiri data itu dan memberikan laporan terhadap data itu. Oke, selanjutnya tadi yang ketiga adanya kecerdasan buatan atau AI, Intelligent Augmented, yang dimana Intelligent Augmented ini masuk ke dalam kecerdasan buatan. Di dalam sebuah AI ini ada berupa algoritma dan pembelajaran mesin yang memungkinkan sistem ini bisa mempelajari dirinya sendiri, mengelola datanya sendiri, dan mengenali pola prediksi secara akurat. Untuk aplikasi AI di bidang sektor, di sini banyak nih, ada kesehatan, keuangan, retail. Mungkin yang saat ini biasa kalian gunakan ada ChatGPT, Gemini, seperti itu contohnya. Sedangkan untuk manfaat serta tantangan AI ini ada apa aja sih? Nah, untuk AI ini kita bisa ngambil keputusan yang bagaimana? Keputusan di saat mungkin kalian bingung, dalam menentukan judul skripsi itu harus apa dulu sih, metode yang lebih baik tuh, metode yang bagaimana sih gitu.
itu adalah manfaat AI bagi kalian mahasiswa. Sedangkan untuk tantangannya itu sendiri apa sih? Tantangannya biasanya terhadap industri ataupun masyarakat ada mencakup etika, privasi, dan potensi kehilangan pekerjaan nanti untuk kedepannya. Baik, setelah kita mengenali tadi tantangan dan manfaatnya apa saja, ini ada dampaknya juga nih. Dampak sosial dan juga ekonomi bagi masyarakat. Terutama di sini saya lampirkan ada 3 dampaknya. Dampak pada tenaga kerja, dampak pada industri, dan dampak pada sosial masyarakatnya. Oke, dampak pada tenaga kerja terlebih dahulu ya, yang dimana nanti ada otomatisasi pekerjaan. Otomasi ini berarti adanya mengubah cara pekerjaan yang dilakukan, tapi bisa juga mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia nantinya untuk manusia. Jadi sebagian itu akan digantikan oleh mesin dan ada algoritma yang lebih efisiensi karena kan manusia bisa saja melakukan kesalahan, tapi tetap saja dalam dampak tenaga kerja ini juga dibutuhkan nantinya kontrol oleh si penggunanya. Tersebut akan menghasilkan pekerjaan baru lagi nih bagi lingkungan tenaga kerja. Berarti si tenaga kerja ini harus memiliki skill berbasis digital yang bisa tadi mengontrol si mesin tersebut. Selanjutnya dampak pada masyarakat. Biasanya dampak pada masyarakat di sini ada perubahan gaya hidup. Seperti saat ini kita sangat ketergantungan banget kan tentang gadget, smartphone. Mungkin dulu ketinggalan dompet merupakan sebuah permasalahan. Saat ini yang menjadi permasalahan jika kalian ketinggalan smartphone. Nah, itu salah satu contohnya dari perubahan gaya hidup. Selanjutnya ada privasi dan keamanan. Privasi dan keamanan itu tadi jika keamanan secara digital ini sangat rentan untuk dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lanjut ada ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini biasanya contohnya ini seperti teknologi yang tidak mencakup ke seluruh wilayah. Seperti perbatasan mungkin agak kurang untuk layanan internet ya, sehingga mereka potensi untuk mempelajari teknologi yang terbarunya itu sangat susah juga. Selanjutnya ada dampak pada industri nih. Dampak industrinya ini ada peningkatan efisiensi. Seperti kita ketahui industri ini lebih mengadopsi teknologi perkembangan baru untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Lalu untuk mengurangi biaya produksi mereka dan meningkatkan output atau hasil yang diperolehnya. Selanjutnya, dampak pada industri juga mengalami di model bisnis, yang dimana akan akhir sebuah model bisnis yang inovasi seperti berbasis langganan pada situs-situs website tertentu, atau si pengguna ini mudah dalam berbelanja tanpa harus langsung. Selanjutnya ada kompetisi global, dan kompetisi global di sini berarti adanya perubahan atau adaptasi untuk bertahan hidup bagi setiap industri masing-masingnya. Jadi adanya kompetisi nanti di secara globalnya. Selanjutnya strategi apa nih dalam mengimplementasikan dari dampak-dampak tersebut? Dari sini saya bisa jelaskan strategi yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa mengadopsi model teknologi yang mengenai tentang teknologi yang bisa membantu organisasi tersebut atau industri tersebut memahami dan bagaimana mengimplementasikan teknologi yang baru tersebut secara efektif dalam proses bisnis mereka nantinya. Langsung ada langkah-langkah implementasinya. Di sini berarti si industri ini harus bisa dan memastikan langkah untuk implementasi teknologi yang sukses, mulai dari perencanaan hingga adanya evaluasi pasca implementasi tersebut. Oke, dari hambatan, terus tadi ada dampak, kita masuk ke tantangan dan hambatan.
Di tantangan dan hambatan ini ada perubahan yang disebut dengan resistensi, yang dimana resistensi ini ada analisa tentang sikap karyawan yang harus mau beradaptasi, atau si masyarakat ini diwajibkan harus bisa beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang terbaru yang bisa mempengaruhi keberhasilan implementasi teknologi saat ini. Lalu yang kedua, adanya keterbatasan teknologi, yang dimana keterbatasan teknologi ini bisa menjadi penghalang juga dari proses implementasi termasuk masalah kompatibilitas dan infrastruktur. Nah, biasanya untuk tantangan dan hambatan ini, banyak masyarakat kita ini belum bisa menerima perubahan teknologi. Mungkin kalau kalian yang Gen Z sudah bisa karena kalian lahir pada saat teknologi itu sudah pada saat teknologi itu baru atau memang diwajibkan kalian sudah mempelajarinya dari kecil. Tapi beda kalau yang sudah di gen milenial, boomer atau 80-an ke atas, itu mereka sulit mempelajari atau mengatasi adanya perubahan tersebut. Nah, itu tantangan atau hambatannya. Kenapa dari gen boomer itu sulit? Karena dia tidak lahir pada teknologi itu ada. Baik, masa depan revolusi industri versi 4 ini masuk ke dalam 3 poin, ada tren dan perkembangan baru, kebijakan regulasi, dan prediksi serta proyeksinya. Dalam tren dan perkembangan baru di sini ada teknologi terbaru seperti yang kita ketahui mencakup AI tadi yang sudah kita bahas, IoT yang sudah kita bahas, lalu ada blockchain dan yang dimana itu bisa merubah operasi dari si industri yang bisa bersifat efektif dan efisien nantinya. Lalu ada inovasi serta riset yang akan menjadi kunci dalam memberikan solusi baru dan meningkatkan sebuah pengembangan material secara otomatisasi, secara material sehingga otomatisasi dan proses produksi tersebut. Selanjutnya ada potensi masa depan. Potensi masa depan ini menyakup tentang peningkatan produktivitas dan efisiensi serta dampak positif yang berkelanjutan dan model bisnis yang inklusif serta adaptif. Selanjutnya ada peran kebijakan dan regulasi dalam hal teknologi, yang dimana regulasi teknologi ini membutuhkan si pengguna tersebut etis dari teknologi baru sekaligus melindungi privasi dan keamanan data si pengguna. Lalu ada insentif pemerintah, berarti si pemerintah ini harus juga ikut terjun dalam meningkatkan teknologi inovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta daya saingnya nanti. Selanjutnya ada standar industri. Standar industri ini bisa menjamin nantinya interoperabilitas, kualitas, keamanan teknologi, serta mendukung adopsi yang luas nantinya di pasar global. Selanjutnya ada prediksi dan proyeksi. Prediksi dan proyeksi ini ada dampak panjang dan ada pengaruh pada pasar kerja nantinya. Untuk dampak panjangnya ini mencakup tentang transformasi struktur ekonomi, terus perubahan paradigma kerja, menciptakan lapangan kerja baru juga. Lalu ada pengaruh pada pasar kerja. Pengaruh pada pasar kerja ini meliputi dari pergeseran atau kebutuhan keterampilan yang dimana si karyawan atau si industri ini membutuhkan keterampilan khusus dalam mengelola teknologi digital dan teknis yang lebih tinggi nantinya. Baik, untuk materi hari ini cukup. Selanjutnya saya ingin mendengar mungkin jika ada yang kurang paham dari materi saya atau memang ada yang ingin memberikan atau masih menjadi tanda tanya terhadap materi ini, silakan berikan pertanyaan kepada saya dan nanti saya akan memberikan pertanyaan lagi ke kalian untuk menilai wawasan kalian terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Baik, silakan ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Baik, silakan Regi. Mau bertanya, Bu, bedanya AI sama IoT itu apa ya? Baik, pertanyaan bagus Regi. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan di materinya, cuma nggak apa-apa saya ulang lagi.
Untuk perbedaan yang signifikan untuk AI itu seperti dia bisa berpikir nih kayak kalian. Kalau nanya ke ChatGPT kan pasti atau curhat ke ChatGPT bisa memberikan jawaban seperti kita berbicara atau curhat sesama manusia seperti itu. Sedangkan IoT itu seperti mesin-mesin yang dikendalikan dengan teknologi. Contohnya seperti yang tadi saya sebutkan, saat ini IoT itu ada penerapan pada bidang pertanian. Dia bisa menyiram otomatis seperti itu, atau juga pada bidang industri, dia bisa membuatkan laporan berdasarkan datanya. Oke, Regi, sudah paham saat ini? Cukup paham, Bu. Cukup paham, baik. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Bu, izin bertanya, Baik, silakan Iksan. bagaimana ya Bu, cara kita biar gak ketinggalan zaman di era 4.0 ini Bu? Baik, bagaimana sih biar kalian nggak ketinggalan nih di era revolusi 4.0 ini? Sebenarnya banyak. Salah satunya yang sudah dilaksanakan oleh kampus kita yaitu ada magang berdampak, yang dimana di situ kalian bisa mengikuti magang walaupun kalian sambil kuliah itu, dan nilai dari itu kan bisa dikonversi langsung ke mata kuliah kalian gitu kan yang sesuai. Terus selain itu juga ada sertifikat-sertifikat dari industri seperti yang saat ini kita ketahui Huawei sudah mengeluarkan, BRI juga dia sudah mengeluarkan. Mungkin dari situ kalian bisa mengasah skill serta teknologi kalian di bidang komputer atau teknologi. Oke, selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Baik, silakan Frida. Kira-kira perusahaan yang ada di Indonesia itu udah pakai revolusi versi 4 ini belum sih Bu? Semisalnya belum atau sudah, ada dampak buat kita sendiri yang baru mau terjun ke dunia teknologi ini apa enggak? Oke, sebenarnya dari pihak industri yang saya tahu dan dampak nantinya pada saat kalian masuk ke dunia kerjanya ya, itu kalau dari industri sendiri di Indonesia belum keseluruhan, tapi bukan berarti tidak ada gitu. Kecuali di luar negeri itu sudah mulai menerapkan, apalagi seperti restoran yang kalian tahu kan, dia sudah menerapkan IoT dan AI pada sistem pemesanan. Lalu apa sih dampaknya buat nanti kalian ke depannya? Dampaknya yaitu berarti kalian harus mempelajari skill baru nih. Skill-skill apa aja dari sekarang yang harus kalian ketahui untuk mengikuti perkembangan revolusi mungkin saat ini versi 4. Nanti pas kalian masuk ke dunia pekerjaan mungkin bisa jadi sudah masuk kesimpulan pada materi ini. Saya harap nanti selesai mata kuliah kita hari ini nanti akan terbuka wawasan kalian lebih siap menghadapi perkembangan revolusi teknologi ke depannya ya. Oke, selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari kalian semua. Kesimpulan dari materi apa yang sudah kita bahas. Tadi ada poin pertama yang harus kalian ketahui apa? Yang kedua? Yang ketiga? Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.